Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabati yang ganteng, yang cantik, yang menawan memikat hati. Berjumpa lagi di channel kami, channel Kisah Teladan 99, tempat kita berbagi segenap kisah dan cerita motivasi yang semoga dapat kita jadikan pelajaran, barometer, dan pengingat diri untuk mendapat ridho ilahi. Masih diriwayatkan dalam kitab Durratun Nashhin, kitab klasik namun syarak dengan pelajaran dan bahan renungan diri, kuno tapi terjamin kualitas, kredibilitas, dan masyhur di kalangan santri. Dijelaskan bahwa ada seorang alim soleh bernama Sam'un. Semasa hidupnya beliau habiskan hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata, kaki, ucapan, dan perbuatan semuanya terorientasi hanya untuk Sang Ilahi. Sehingga sampailah dia kepada perasaan begitu cinta kepada Allah. Namun di usia tuanya, dia ditakdirkan mengawini seorang perempuan. Lalu dalam perkawinan tersebut, beliau dikaruniai seorang anak perempuan. Tatkala anak tersebut berusia 3 tahun, Sam'un dirasuki perasaan begitu cinta yang teramat sangat besar pada anaknya tersebut, sehingga rasa cintanya kepada anaknya mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada suatu malam beliau bermimpi telah terjadi hari kiamat. Pada hari itu panji-panji para nabi dan para wali terkibar. Sementara di belakangnya terdapat bendera yang melambai-lambai dan amat besar serta bercahaya, yang cahayanya menutupi cakrawala. Lantas Sam'un bertanya kepada malaikat, "Gerangan apakah itu?" Malaikat menjawab, "Itu adalah bendera orang-orang yang mencintai Allah dengan tulus dan teramat sangat." Lalu Sam'un pun melihat dirinya berada di tengah-tengah mereka. Tapi tiba-tiba datanglah seorang malaikat kemudian menghampirinya, lantas mengeluarkannya dari kelompok tersebut. Sam'un pun sontak berontak, marah, emosi, berinstruksi kepada malaikat. "Malaikat, apa sih yang kau lakukan?" teriak Sam'un. "Saya ini mencintai Allah dengan tulus, ikhlas, dan teramat besar, sampai-sampai memenuhi semua sukma, rasa, dan mahligai. Dan ini adalah bendera serta kelompok orang-orang tersebut. Lalu kenapa kemudian kamu mengeluarkan saya dari kelompok ini?" Malaikat tersebut menjawab, "Ya, na'am, of course. Kamu memang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mencintai Allah. Tapi dulu dan sekarang kecintaanmu kepada anakmu telah menguasai hatimu, sehingga mengalahkan rasa cintamu kepada Allah. Maka sebab itulah kami harus mengeluarkanmu dari kelompok ini." Mendengar jawaban malaikat tersebut, sontak membuat Sam'un menangis menjadi-jadi, mengiba-iba dan merintih dalam tidurnya, sembari berkata, "Ilahi Tuhanku, seandainya anak itu menjadi penghalangku denganmu dan mengurangi rasa cintaku kepadamu, maka singkirkanlah ia dariku, sehingga aku dapat kembali mendekat kepadamu serta mencintaimu lebih dari apapun." Tiba-tiba dalam tidurnya, Sam'un mendengar teriakan yang begitu keras, sehingga membuatnya terbangun. Sembari masih dalam keadaan berkunang-kunang antara sadar atau tidak karena beliau baru bangun dari tidurnya, Sam'un bertanya kepada orang-orang yang ia jumpai, "Teriakan apa itu?" Orang-orang pun menjawab, "Itu teriakan anak Anda. Dia jatuh dari loteng dan mati." Sam'un lalu berucap, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kini telah menghilangkan penghalangku untuk kembali mencintainya dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga." Subhanallah, betapa duka bagi kita adalah anugerah bagi sekelompok orang yang telah bersih dan jernih hatinya. Semoga hal ini dapat menjadi pelajaran bagi kita yang masih tersesat dan belum memahami makna hidup yang sesungguhnya.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.